What's up guys, welcome back to my channel, Wilukun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Di episode kali ini, gue akan menceritakan kisah yang telah ditulis oleh salah satu penulis di Quora bernama Aditya Widi. Dia menceritakan dua kisah yang paling horor di dalam hidupnya yang dia alami secara langsung. Yang pertama adalah ketika dia SMA, ketika dia mau pulang dari tongkrongannya, tapi tiba-tiba motornya itu mogok di tengah hutan kecil di depan rumahnya. Di situ dia malah bertemu dengan hantu Deglek atau hantu kepala miring. Nah, kemudian kisah yang kedua datang jauh ketika dia kecil, yaitu ketika dia kelas 6 SD. Dia itu menyaksikan secara langsung sebuah kegiatan supranatural di mana sebuah kris kecil muncul di depan dia secara langsung. Nah, sebelum gue menceritakan kisah yang telah dituliskan oleh Aditya Widi ini, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa setelah kalian mendengar podcast ini, jangan lupa juga untuk share podcast ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian. So, langsung aja gue akan menceritakan kisah yang telah dialami oleh Aditya Widi ini. Check it out guys, let's go! Kejadian paling horor apa yang pernah terjadi di dalam hidupmu? Nah, jawab Aditya Widi adalah Deglek. Deglek adalah suatu sebutan yang mungkin asing bagi sebagian besar orang, namun membekas di pikiran saya. Saya sering sekali pulang tengah malam, bahkan dini hari ketika SMA, karena nongkrong hampir setiap hari dengan teman-teman saya pada saat itu. Saya ingat saat itu saya memutuskan pulang sebelum jam 12 malam karena merasa tidak enak badan. Jarak dari tempat tongkrongan saya ke rumah kurang lebih itu sekitar 2 km dan hanya 10 menit mengendarai dengan sepeda motor. Apesnya, beberapa puluh meter dari gerbang perumahan, ban sepeda motor saya tiba-tiba bocor. Akhirnya, saya menuntun sepeda motor hingga ke rumah. Sebelum memasuki gerbang perumahan, saya sedikit was-was karena di perumahan saya yang merupakan komplek rumah dinas PNS salah satu kementerian, terdapat hutan kecil, lapangan sepak bola, garasi bus dinas, dan lahan kosong tempat bus yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi jika digambarkan, setelah pintu masuk perumahan ada pos satpam di sebelah kanan, setelah itu ada hutan kecil di sebelah kanan, rumah kosong di sebelah kiri tempat di depan hutan kecil tersebut, lapangan sepak bola di sebelah kanan setelah hutan, dan garasi bus plus lahan kosong bus rusak di seberang lapangan sepak bola. Nah, setelah itu barulah berderet rumah-rumah warga. Berusaha berpikir positif, saya akhirnya masuk gerbang perumahan dan melewati pos satpam. Saya tengok, Pak Satpam sedang berkeliling ke arah rumah-rumah dengan sepeda dan baru sampai di rumah pertama. Kurang lebih ada 30 rumahan lah, baris rumah seperti itu. Wah, Pak Satpam masih jauh untuk bisa sampai di sini lagi. Pikir saya pada saat itu. Saya lanjutkan menuntun sepeda motor hingga akhirnya melewati hutan kecil, berusaha untuk fokus di depan tanpa tengok kanan dan kiri. Berjalan agak cepat, lah kok pikiran ini seperti ada yang menyuruh untuk noleh ke arah rumah kosong di sebelah kiri saya. Gak ada apa-apa, sambil tetap menuntun sepeda motor pada saat itu. Kemudian, penasaran menoleh ke kanan arah hutan kecil sambil berhenti. Melihat ada gerobak kaki 5 yang biasa digunakan penjual nasi bebek. Memang dulu ada penjual nasi bebek di depan perumahan, namun bertahun-tahun dia tidak berjualan sehingga menaruh gerobak di hutan kecil itu. Pikir saya, kenapa berhenti sambil terus melihat gerobak yang ada etalasenya tersebut. Saya perhatikan, kalau kata orang Jawa, ditamatin karena seperti ada yang goyang-goyang di balik gerobak itu. Karena gelap, ada banyak pohon-pohon jadi terlihat samar-samar. Lama-lama saya melihat di balik etalase muncul sosok perempuan, tidak jelas wajahnya, dengan rambut panjang, dengan kepala miring sambil ada gerakan di tangannya.
yang pelan-pelan ternyata menggendong sesuatu. Astaga, saya tidak bisa bergerak pada saat itu. Berusaha istighfar tapi susah. Mulut gak bisa berucap sama sekali dan badan saya kaku banget pada saat itu. Untungnya gak beberapa lama sosok itu hilang dan saya berusaha untuk melihat ke depan lagi melanjutkan perjalanan. Saat menoleh ke depan, alangkah kagetnya, saya ternyata tepat di depan saya ada Pak Satpam dengan sepedanya sedang tersenyum. Kemudian berjalan di samping saya dan menepuk pundak saya sambil berkata, Sampai rumah, langsung ganti baju dan mandi ya, biar nggak nempel. Kemudian lanjutkan perjalanan ke pos Satpam tanpa saya sempat bicara sedikit pun. Saya berpikir, padahal tadi Pak Satpam masih jauh untuk kembali ke sini. Kenapa tiba-tiba sudah di sini dan ngomong seperti itu? Tanpa berlama-lama saya kembali menuntun sepeda motor hingga rumah dengan jalan yang agak cepat, kemudian buru-buru mandi. Itu adalah pengalaman pertama saya dan jelas melihat sosok makhluk halus adalah hal yang sangat menakutkan. Hantu Deglek tepatnya, atau hantu kepala miring, sebutan untuk makhluk yang saya lihat pada saat itu. Pak Satpam itu memang sudah belasan tahun menjaga perumahan tersebut sejak perumahan pertama kali dibangun dan sampai sekarang. Dan ia juga bertugas membersihkan dan merawat hutan kecil serta lapangan sepak bola. Nah, kemudian kisah kedua yang diceritakan sang penulis ketika dia itu masih kecil dan berada di kelas 6 SD. Yang ini saya ceritakan memang tidak seseram cerita yang tadi saya ceritakan, karena dalam cerita ini saya tidak melihat langsung wujud makhluk halus. Kejadian ini terjadi pada tahun 2006 saat saya kelas 6 SD. Saat itu kami sekeluarga ingin pergi ke salah satu kota Jawa Tengah karena ada acara ngunduh mantu kakak saya. Tidak hanya keluarga dan saudara, tapi beberapa tetangga juga diajak, termasuk salah satunya sahabat saya. Saudara dan tetangga yang ikut menginap di Hotel Joglo, sebutan untuk penginapan yang memang dikhususkan untuk keluarga yang menggelar acara di Joglo tersebut. Sedangkan saya dan keluarga menginap di hotel kecil tidak jauh dari Joglo, namun melewati sebuah jembatan. Singkatnya, kami tiba di kota tersebut dan mengantar saudara dan tetangga ke Hotel Joglo pada siang hari. Sedangkan acara baru dimulai keesokan harinya, jadi ada waktu panjang untuk istirahat. Setelah selesai mengantar, saya dan keluarga menuju hotel. Betapa senangnya saya pada saat itu karena tepat di sebelah hotel kami menginap ada rental PS2. Saat itu saya sedang senang-senangnya main PS. Sorenya saya menjemput teman saya yang di Hotel Joglo untuk saya ajak main PS di dekat hotel. Jalan kaki melewati jembatan karena memang tidak terlalu jauh. Nah, asik bermain sampai tidak terasa waktu menunjukkan pukul 6. Kami berencana kembali ke hotel masing-masing, namun ketika sudah keluar dari tempat rental PS tersebut, kami tidak menyangka ternyata di jalanan tersebut, di jembatannya tidak ada lampu sama sekali. Meskipun banyak kendaraan lalu lalang, namun terasa suasana seram di jembatan tersebut. Akhirnya kami sepakat untuk saya mengantar dia hingga ke tengah bagian jembatan. Kemudian kami kembali ke hotel masing-masing berlawanan arah. Perlahan kami berjalan di trotoar jembatan sambil berbisik satu sama lain. Kok ojok ditinggal yo? Ngok melayu bareng-bareng yuk. Les wes nang tengah, ojo lali bismillah. Setelah selesai sampai di bagian tengah jembatan, kami berhenti dan bersiap-siap. Saya menghadap berlawanan arah dan kami menghitung 1, 2, 3. Sekejap kami berlari kencang menghadap depan. Yang saya pikirkan saat itu hanyalah saya harus segera sampai hotel, dan sampai saat ini saya masih ingat ketika berlari saya merinding parah. Dan rasanya seperti ada tangan besar yang memegang lembut punggung saya, seperti rasanya ada yang nempel. Namun alhamdulillah saya sampai di hotel dengan selamat dan langsung mandi pada saat itu. Nah, setelah mandi dan makan bersama, saya ikut nimbrung di kumpulan bapak-bapak. Saat itu di sebuah meja bundar ada kakak laki-laki saya, 2 om saya, dan 1 saudara jauh saya yang memang sudah dekat dengan keluarga saya, sebut saja Pak J.
Pak J ini dipanggil Kiai karena memang mengetuai sebuah majelis dan sering dipercaya untuk mengisi pengajian. Dalam keluarga kami, dia juga dikenal sebagai paranormal karena terbiasa melakukan ruqyah dan pengusiran di sebuah tempat. Nah, di tengah obrolan santai, Pak J ini tiba-tiba nyelentuk berkata, Ayo, nanti malam explore. Di kamarmu, yaitu kamar kakak saya, ada sesuatu. Kedua om dan kakak saya merasa tertantang dan mengiyakan. Saya yang sebenarnya penakut justru penasaran dan ingin ikut pada saat itu. Sekitar jam 9 sampai 10, kami berlima berkumpul di kamar kakak dan penghuni kamar kakak terpaksa pindah booking kamar lain karena kami sepakat untuk tidur berlima di kamar tersebut malam itu. Explore dimulai, lampu dimatikan dan kami berempat diminta oleh Pak J untuk berdiri berjajar berjauhan jarak 1 meter. Sedangkan Pak J di depan kami. Nah, setelah itu kami diminta untuk memejamkan mata, baca Al-Fatihah 3 kali dalam hati, kemudian tarik nafas dalam dan keluarkan. Suasana hening, kamar yang tadinya dingin berubah menjadi hangat. Beberapa menit kemudian, Pak J berkata, tetap merem yo. Nanti ada yang nyentuh betis belakang, jangan kaget. benar saja, tak lama seperti ada sesuatu yang berjalan melewati kaki bagian belakang kami, seperti daun pisang, teksturnya seingat saya. Saya yang penakut refleks mengerem, Tak berapa lama, seperti ada cahaya amat terang seperti ledakan di depan kami, padahal mata kami masih terpejam pada saat itu. Kemudian muncul suara seperti kunci jatuh ke lantai, dan setelah itu, Pak J memerintahkan untuk kami buka mata, dan lampu dinyalakan pada saat itu. Ternyata benda yang jatuh tadi adalah semacam keris kecil gitu. Yang saya rasakan saat itu speechless, entah apa yang dirasakan oleh kakak dan 2 om saya. Namun bagi saya yang masih SD pada saat itu, merupakan pengalaman yang bikin deg-deg ser. Setelah kejadian tersebut, Pak J mengatakan bahwa keris tersebut milik pemilik tanah ini sebelum menjadi hotel. Saya juga lupa dikenakan keris tersebut oleh Pak J saat itu. Setelah mengobrol sedikit, kami memutuskan untuk tidur karena besok pagi acaranya akan dimulai. Dan bisa kalian tebak, saya tidak bisa tidur karena lampu dimatikan, sedangkan Pak J, kakak dan kedua om saya tidur pula sambil ngorok-ngorok. Betapa tersiksanya saya saat itu. Saya tidak bisa tidur sama sekali hingga mendengar suara azan subuh baru bisa tertidur. Nah, disclaimer, entah apa yang dilakukan oleh Pak J saat itu memang berhubungan dengan hal gaib atau tidak, menyimpang dari agama atau tidak. Saya hanya berniat menceritakan pengalaman horor yang saya alami pada saat itu. Dan terima kasih sudah mendengarnya, guys. Itulah kisah yang telah disampaikan oleh Aditya Widi, di mana pengalaman dia yang dialami ketika SMA dan SD. Pengalaman yang sangat menarik dan sangat bikin bulu kuduk merinding. Nah, buat kalian yang juga punya pengalaman-pengalaman seperti ini dan ingin menceritakannya, kan bisa share pengalaman kalian dengan DM Instagram gue di Willy Kun. Nanti cerita kalian akan gue bawakan di channel Willy Kun dan di podcast Cerita Seram agar bisa kita dengar bersama-sama, guys. So, itu dia konten hari ini, guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk share podcast Cerita Seram ini kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian. So, itu dia konten hari ini, guys. Thank you guys for watching this video and see you guys di episode berikutnya. Willy Kun sign out.